Dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa kita semuanya akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Hanya saja ada beberapa orang yang tidak didatangi. Kalau tidak didatangi berarti tidak ada pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Dan siapa rasulmu? Nah, ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang pertama itu adalah para nabi. Ya Pak ya? Para nabi itu tidak ditanya. Kenapa? Karena salah satu ujian materi dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu adalah ditanyakan siapa nabimu. Ya, masa Nabi Muhammad ditanya? Ya, jadi para ulama mengatakan para nabi itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Yang kedua itu adalah para siddiqin. Ya. Para siddiqin mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada para syuhada, ya. Karena disebut sebagai siddiqin ini adalah orang-orang yang memiliki sifat benar dan dibenarkan, kejujuran dan tidak perlu diragukan lagi. Contoh, ya, contoh orang yang terkenal disebut sebagai as-siddiq itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Dia dijulukan sebagai as-siddiq dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali membenarkan adanya Isra Mi'raj. Orang-orang yang masuk kategori siddiq ini Pak, itu adalah orang yang terbebas, tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Perkara siddiq ini hanya Allah yang tahu Pak. Ya, orang ini siddiq apa enggak itu hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah. Mereka ini tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang keempat itu orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah orang-orang yang ribat. Orang-orang yang ribat itu adalah orang-orang yang berjaga di jalan Allah, ya, menjaga daerah-daerah perbatasan, ya, semata-mata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa orang-orang yang ribat ini, orang-orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar. Dalam hadis Nabi sampaikan, ribatu yaumi wa lailatin khairu min siyami syahri wa qiyamihi. Berjaga-jaga satu hari, satu malam lebih baik daripada puasa dan sholat semalam selama 1 bulan. Jadi para jamaah, orang berjaga 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada orang yang berpuasa dan orang yang sholat dalam satu bulan Pak. Cuma jaga-jaga tuh, ya. Lantas kata Nabi, wa in mata jari alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu. Jika dia mati maka amal yang biasa dia lakukan itu Pak, itu mengalir Pak. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Wa ajriya alaihi rizquhu wa minal fattan.
begitu pula rizkinya dialirkan baginya, dan dia aman dari dua malaikat penguji. Jadi kata Nabi, wa aminal fattani, orang yang mati, orang yang gugur di saat ribat jaga-jaga di jalan Allah ini, kata Nabi, dia aman dari dua malaikat penguji, ya, yaitu Munkar dan Nakir. Kemudian yang kelima ini anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila, hanya saja para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama bahwa anak kecil dan orang gila mereka akan ditanya. Alasannya berdasarkan hadis, berdasarkan keumuman dari dalil atau hadis, bahwa setiap manusia yang meninggal dunia pasti didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa anak kecil dan orang gila mereka itu tidak akan ditanya, tidak akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Alasannya karena mereka ini belum mukallaf, yaitu orang yang belum terbebani menjalankan syariat Islam, Pak. Ya. Jadi para jamaah yang kami hormati, lantas kita masuk yang mana? Hanya Allah yang tahu, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, ini berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini adalah orang-orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.